Ketemu lagi di podcast Bangun Jiwa Kebun Hanuman. Spesial hari ini tamu kita adalah dalang muda Mas Yuriko Fajarus Sodik. Nggih. Sugeng rawuh Mas. Di sini. Mas matur nuwun. Iya, Mas Riko. Saya manggilnya Mas Riko aja nggih. Ya. Enggak apa-apa itu. Dari nama kalau panggilan biasanya Arul. Oh, Arul. Arul. Oh, jadi aku kudu nyeluk Mas Arul atau Mas Jadi panggil depannya aja. Mas Riko. Ya Mas Yuriko gitu. Yuriko ya. Oke, Mas Yuriko atau Mas Arul. Ya, ini adalah dalang muda dan dia memang dari kecil sudah menekuni profesi dalang. Ya, sempat beberapa kali mendapat penghargaan ya Mas untuk dalang cilik ya. Iya, dalang cilik. Ya. Ya. Remaja ya. Remaja terus lanjut di SMK. Di SMK berapa Mas? SMK Negeri 8. SMK Negeri Surakarta. SMKI itu kalau dulu SMKI. SMKI jurusan pedalangan juga. Pedalangan juga. Oke. Terus lanjut di ISI Surakarta. Ya. Pedalangan juga. Oh, jadi Mas Arul ini adalah dalang yang secara akademis terstruktur secara akademis nggih. Jadi dalang sekolah ya. Bukan dalang otodidak gitu Mas ya. Iya. Sehingga pasti pakem-pakem itu kan kalau di sekolah kan dipelajari secara detail, pasti juga pemahaman secara secara akademis juga pasti. Oke. Nah Mas, ini pertama nih. Kalau pertama kan biasanya saya pengennya cerita dulu nih, Mas Arul cerita ya. Kalau di podcast di kamar agak ndredeg ya. Ngomongnya jadi kayak gak jelas. ini dalang malah grogi piye ya. Itu nanti itu diupload. Ini malah grogi. Rasa grogi Mas. Santai kita bikin ya, santai ya. Ngobrolnya los saja. Pokoknya yang masalah dalang dan sinden gitu ya diloske wae ra apa-apa Mas. Iya, siap. Itu Mas pertama dulu kok bisa suka sama dalang. Suka sama wayang gitu. Suka sama wayang. Oh, dulu itu kan kecil waktu SD aku mulai suka itu SD kelas 2. SD kelas 2. Malah yang sebenarnya suka dulu itu malah kakak saya. Oh gitu. Kakak saya pernah dibeliin itu namanya gunungan. Kalau gunungan itu kayon. Tapi nyebutnya gunungan yang kayak kerucut itu lah. Terus ini malah saya yang suka sampai sekarang. Terus diajak nonton wayang sama bapak. Itu pertama kali ya kelas 2 SD itu. Kelas 2 SD di dekat rumah sana, di dekat rumah. Di mana rumahnya Mas? Di Trenggalek. Oh malah Trenggalek, tapi pikir dalamnya yang Solo. Enggak. Oh di Trenggalek, Jawa Timur. Oh iya. Iya, di Gandusari sana. Iya. Itu kan pertama kali ada dalang kondang dari Solo, ya. Dari Solo. Saya baru pertama dengar itu juga dalang kondang dari Solo. Wah. Menarik ini. Siapa itu dalangnya kan? Itu Ki Purbo Asmoro. Itu saya diajak nonton pertama kali nonton wayang dan langsung sampai ngebiar jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi. Iya. Terus ya itu saya masih inget itu lakonnya Ontoseno Rabi. Karena di rumah orang hajatan kan ya. Hajatan pernikahan. Itu sampai dulu itu nonton wayang, terus paginya itu sampai jam 4 pagi kan saya itu sempat beli wayang. Tak minta bapak karena kan suka tertarik itu
Wayangnya Hanuman juga. Oh gitu, wayangnya Hanuman. Wayangnya Hanuman kayak ini Hanuman. Hanuman, wayang split itu yang terbuat dari kulit apa ya, tipis itu kulit bukan sapi. Kambing, domba malah ya itu. Terus di situ itu ketemu sama sesepuh dalang. Trenggalek sana. Disapa, disemantani carane. Weh, lewe cah cilik kok ndelok wayang ngasih ngebiar iki. Kok seneng ngono iki. Sama dilus kepalaku batu cah cilik ngono. Terus sampai saat ini sampai seterusnya itu tersuka. Gitu. Mungkin apa istilahnya itu ya. Ini punya ini ya Mas ya, apa ya jenenge ya. Carane dikei wahyu apa kesawapan. Iya. Ketika pulungnya medun, pulung dalang ya. Pulung dalang ya. Terus sampai habis itu aku dulu setiap ada dalang-dalang dari Solo, Mas. Itu ini saya manggilnya ya Mas. Mas aja boleh ya, biasa tetap muda ya. Masih muda. Memang masih muda Mas. Masih muda. Maaf Mas ya. Guyon ya. Terus setiap kali ada wayangan gitu kayak Mas Bayu, Ki Purbo, terus Ki Cahyo Kuntadi itu saya habis pertunjukannya itu kan besoknya saya minta rekaman CD. Buat belajar juga. Karena suka. Dan itu waktu Ki Purbasmoro lakon Antasena Rabi itu juga saya tak suruh nganterin ibu saya. Jadi dulu ibu ki carane. Ola lele bagi kok sing wae ngono iki. Gak ibu izin kok kon moro ning gone wong digawe njalukne apa rekaman kaset VCD dulu ya ta. Jadi ya nembung ke rumah-rumah gitu. Ke rumah-rumah itu bilang ya kalau mau ngopi VCD-nya terus tak tontonin gitu. Terus akhirnya kok terus berlanjut seneng ya, suka, tambah kesukaannya tambah. Terus mulai tertarik itu juga dulu belajarin cerita wayang. Kalau dulu kan akses kayak sekarang kan belum luas kan. Sekarang browsing bisa. Dulu ya dari buku pakem dulu cerita-cerita. Kayak di pakem itu kan pakem pepak basa Jawa ding. Itu kan ada kayak di belakang sendiri itu ada gambar-gambar wayang itu. Nah itu ngafalin wayang, terus namanya siapa, kesaktiannya apa, senjatanya apa, terus kasatriane mana gitu, rumahnya mana aja. Alamatnya ngendi. Abot gitu ya Mas. Ya itu. Piye caranya proses menghafalkan gitu piye Mas? Rasa caranya pertama gitu. Karena masih bocah juga ya. Jadi karena seneng itu tertarik. Jadi rasa penasarannya tinggi. Itu ya ngafalin. Oh kalau Puntadewa itu bentuknya pakai apa, gelungannya kayak gini, terus Werkudara itu badannya yang gede, terus ya Arjuna ini yang kecil, terus Nakula Sadewa juga kembar itu. Kalau Pandhawa itu kan gampang. Terus nanti kalau terus ngafalin tokoh kayak Rawono itu wajahnya raksasa kayak gini, mahkotanya kayak begini misalnya ya kan. Ya itu ngafalin gitu, ngafalin bentuk-bentuk wayang itu. Ngafal. Tapi waktu kecil ikut itu sanggar dalang gitu. Itu habis itu dari kelas 2 seneng. Terus lanjut itu kelas 5 saya dicarikan sanggar sama bapak saya. Oh gitu. Carikan muter-muter itu juga agak jauh dari rumah. Ada jaraknya 15-an kilo. Oh gitu. Setiap minggu latihan. Setiap minggu latihan. Diarahin ke sanggar soalnya. Karena tetangga saya itu juga ada yang dalang. Jadi ketika kok tahu anak ini tonggone cah cilik kok seneng wayang lah, terus saya dikasih buku-buku gitu, kayak buku lakon. Dulu pertama kali saya belajar itu Wahyu Makutha Rama itu.
Wahyu Makudoromo. Pakem itu. Yang dari apa babenan ceritanya dari Mangkunegaran Solo. Ya, Solo. Ceritanya tentang apa itu, Mas? Tentang itu kan Wahyu Makudoromo cerita Wahyu Ratu itu kan. Jadi siapa yang mendapatkan Wahyu itu pasti akan kepulungan Wahyune Ratu. Jadi raja nantinya. Itu kan yang dapatkan Arjuna terus Arjuna berarti keturunannya nanti yang jadi ratu raja. Ya, terus Abimanyu kan mati di medan laga itu. Cucunya yang nama Parikesit itu yang Ratone Ngastina. Oh gitu. Ya, nanti kita akan bicara jauh yang itu. Iya, oke. Nah, terus kan kalau di wayang itu waktu kecil itu juga diajarin di sanggar itu juga diajari ini. Kalau dalam sebuah cerita itu kan ada ya pasti ada sinopsisnya ya. Iya. Ada sinopsis, habis itu dibagi dalam berapa scene. Nah, kalau di dalam wayang itu scene apa wae, Mas? Scene ya kayak patat namanya. Atau babak gitu. Babak itu. Surakarta ada 3 babak itu. Oh, ada 3 babak. Itu patet 6 nyongo nyuro. Patet 6 songo sama manyuro. Sama manyuro. Kayak babak itu. Patet 6 itu apa artinya Mas? Patet itu kan diistilahkan kayak apa ya? Babak. Jadi apa ya? Bukan suasana. Ya suasana juga bisa. Itu babak. Jadi misal patet 6 itu patet ini pergantian apa itu? Pergantian babaknya itu. Ya. Ada 3 babak. Jadi sesuai kalau manyuro itu kan biasanya di pagi. Pagi itu sekitar jam 3 itu masuknya patet manyuro. Jadi apa ya, pembatas waktu. Waktu suasana setting suasana juga ya. Kalau 6 itu masih sore, nyongo itu tengah wengi, mati ratri. Oh begitu ya, sesuai waktu ya. Kalau di wayang itu ya. Pembagian waktu itu juga termasuk patet itu waktu. Misalnya patet. Apa namanya, suluan dulu. Ya. Habis suluan terus nanti biasanya kalau jejer itu pagi apa siang? Jejer. Oh, di scene-nya itu. Di scene-nya itu. Ya biasanya juga siang, tapi juga nggak nentu. Gitu. Kalau itu jejer itu juga bisa di mana-mana. Maksudnya semisal jejeran itu jejer nggak harus di, kalau konvensional ya di keraton ya. Di menghadap raja, tapi kadang juga bisa di mana, di hutan juga bisa jejeran itu adegan itu namanya. Adegan, terus di hutan bisa, terus waktunya itu bisa pagi siang biasa. Kalau jejer bisa pagi siang malam, tapi untuk konvensional kalau jejer di keraton ya kan. Kalau di kerajaan kan, di keraton ya pastinya pagi jam kerja ya. Jam kerja ya. Jam masuk kerja bupati dihadap masuk kerja rajanya para menteri-menterinya ya. Iya benar juga. Iya, jam kerja. Kalau di film itu kan gini tuh Mas, kalau saya ngamati film gitu ya, saya lihat nonton film itu kan di 10 menit pertama itu kan pasti ada pengenalan tokoh gitu. Pengenalan tokoh atau apa, terus baru nanti dia akan mulai masuk ceritanya, dikaduk-kaduk ke ceritanya gitu. Apakah kok di wayang juga seperti itu? Pengenalan tokoh. Gitu. Di awal ada misal ya. Kayak jejer itu kan ada ada narasi yang menyebutkan ini Prabu Duryudono yang sedang dihadap para menteri-menterinya, Pandita Durna, Pati Sengkuni, terus ada Cantre itu, terus Emban
itu. Terus disebutkan ini yang duduk di hadapan raja tepat, yang duduk di atas berdiri ini Pendeta Durna, yang di bawah itu Patih Sengkuni, ya kayak gitu. Yang itu termasuk pengenalan itu ya. Yeah. Pengenalan tokoh itu. Pengenalan tokoh ya. Ya yang kayak gitu. Jadi biasanya pas jejeran itu berapa wayang Mas? Kalau jejer itu biasanya kalau masih pertama itu kan belum ada tamu, kan biasanya ada tamu. Tergantung lakonnya. Misal kalau jejer Ngestino itu ya Prabu Durwidono. Terus keluar dulu. Ya. Keluar dulu. Terus habis itu Pendeta Durna. Ya. Gitu. Okay. Pendeta Durna gurunya Durwidono, terus Patih Sengkuni, terus Kartomarmo yang juru tulis itu. Itu. Yeah. Terus nanti kalau ada tamu ya ketambahan misal Dipati Karno. Pertamu mau menanyakan ya cari wahyu tadi, misal lakonnya Wahyu Makutharomo ya itu ngerembuk tentang Wahyu Makutharomo itu gimana bisanya cari Wahyu Makutharomo, harus bagaimana laku-lakunya kayak gitu. Misalnya gitu. Baru masuk ke ceritanya itu ya. Itu mulai masuk cerita itu awal lakon itu. Iya. Nah itu ada aturannya lah itu Mas. Ada gagraknya gitu. Kalau di gagrak kan Mas Arul kan gagrak solo ya. Iya. Nah itu ada aturannya. Itu pas waktu di Sanggar juga diajarin ya. Iya diajarin secara pakem. Secara pakem. Aturan misal aturan gimana itu? Ya misalkan kalau awal itu seperti ini, terus kalau misalkan nanti ini seperti ini. Jadi persinnya gitu. Iya. Itu secara konvensional ya ada aturannya. Ada aturannya ya. Yang ditulis. Kalau urut-urutannya misal padet 6 itu jejer, buka kayon itu namanya buka kayon itu ya. Itu buka kayon, terus jejer, habis jejer nanti ada kedatonan. Habis itu kedatonan terus limbuan, terus pasiban jobo, terus perang gagal dan seterusnya sampai cakilan, sampai padet manyuro, sampai dapatnya wahyu gitu. Semua kalau Jogja juga sama. Itu juga ada pokoknya urut-urutannya aturannya kayak gitu. Itu kalau konvensional. Beda kalau udah yang padat gitu. Oh gitu ya. Konsep lain itu. Konsep dipadatkan cerita itu ya. Nah terus sewaktu misalnya pas mayang gitu Mas. Terus Mas kan jalani wayangnya gitu ya. Itu kan pasti udah hafal di luar kepala itu ceritanya gitu. Ya harus menguasai ya. Harus hafal. Ya harus di luar kepala biar lebih menjiwai kan. Lebih menjiwai. Biar kalau sekarang wis apal berapa cerita Mas nek kalau gini ngapalin cerita itu piye carane ya. Saya gak tau ngapalin cerita Mas. Terus piye? Sebabnya sih dipikir tuh ya sakit. Lah wis gede. Utang. Ya. Ini jangan sampai ya ta. Lah kalau kecil itu kan masih ngapalin cerita itu kan gampang gitu. Ya. Ya sekarang misal mau kok dimintain lakon ini, lakon yang belum pernah dengar itu saya cari bukunya dulu. Buka dulu, ada belajar bukunya dulu. Ya? Ada. Apa jenis bukunya Mas? Bukunya ada kayak buku Balungan Lakon. Balungan lakon. Kayak apa ya balungan? Enak bukan balungan rica-rica loh. Nah kuwi mau enak ya tadi. Enak. Bukan balungan mangan. Balungan itu kayak sinopsis, kayak apa ya? Reng-rengan cerita. Misal kayak padet 6 jejer negara Ngastino, misal rembuk Wahyu, misalnya ya lakon Wahyu Makutharomo misal gitu. Nanti terus ada kedatangan tamu Adipati Karno. Rembuk mau cari Wahyu, terus mengerahkan
bala Kurawanya ya Hmm. pergi ke Kota Runggu kayak itu Ya. ada urut-urutannya kayak Balongan itu. Tapi kalau untuk buku-buku tadi buku cerita itu kan ada sendiri, ada kayak apa ya Patmo Sukoco, ada Wigno Sutarno juga apa Itu ya? kayak novel gitu Mas. Iya kayak Cerita gitu. apa ya? Iya bukunya juga tebel itu. Terus apa lagi ya itu? Saya juga punya tapi jarang tak buka. Wis apal ya. Ya kalau enggak apa itu buka. Itu Iya, banyak cerita-cerita lakon-lakon itu banyak ratusan bahkan itu. Oh gitu. Itu hanya sinopsis atau udah cerita lengkap gitu? Udah cerita cerita lengkap. Cerita lengkap ya. Cerita lengkapnya. Cerita lengkap. Jadi apa namanya kadang pengembangannya ya setelah dalangnya ya. Yang penting itu tadi intinya kan. Intinya ceritanya apa? Kalau Antosinoro rabi ya Antosinoro rabi. Intinya pokoknya Antosinoro rabi nanti misal mau dibuat kayak apa itu tergantung kreativitas dan inovasinya seorang dalang masing-masing. Ya. Jadi memang wis ono pakeme, ada ininya. Ya. Nah ini saya masih kadang mikir. Kan wayang itu kan sebelah kiri ono piro Mas? Kalau di dalam ini apa jajaran wayang. Jajaran wayang itu. Sebelah kiri kalau sesuai tokoh itu aku enggak Mas, enggak apa ya? Enggak hafal. Enggak ngitung tapi ya sekitar ada per tokoh atau per wayang ya. Semuanya, kalau semuanya wayang itu yang dimainkan gitu, kalau misalkan Makutoromo tadi, Ratu Makutoromo tadi itu bisa memainkan berapa banyak wayang? Oh, itu ya sekitar tokohnya itu ya 20 ya lebih. 20 lebih ya. 20 lebih. Artinya di dalam satu permainan dalam satu pertunjukan wayang itu kita harus ngapalin 40 tokoh misalnya. Betul. 40 tokoh kan Mas? Ya. Dengan karakter suara yang masing-masing. Tapi ya bicara dulu waktu kecil itu gimana Mas? Waktu kecil ya itu ngapalin kalau Duryudono suaranya misal gede, gandem, mantap itu. Terus kalau Durno kecil, terus kalau Sengkuni kayak wong ngelemek lek ngomong kayak tinggi ngene. Kayak Mas. Yang suaranya Sengkuni. Kawula nuningge sendika ngesaken dawuh sinuwun, misal kayak gitu. Kalau Durno kan lucu ya, Durno itu suaranya ya. Oh lole blek kutuk banyak perkantil putut kisah tengah-tengah coba ada di bawah. Oh belah kayak gitu. Itu pasti ada lole-lolenya itu. Iya. Nah itu Durno itu. Sinaune piye mbiyen Mas? Apa ya kayak kalau teknik itu ya teknik vokal ya, tapi kalau kurang tahu sih, tapi kalau itu pas disanggar diajarin satu-satu gitu ya. Satu-satu gitu. Tokoh-tokoh itu kayak mungkin kalau di apa ya guru vokal apa itu teknik oktav apa enggak. Kurang paham kalau di situ. Iya. Terus kan ngafalin itunya apa suaranya. Oh kalau Anoman suaranya begini, Workudara suaranya begini, Janaka begini kan, kadang kurang lebih kan ada yang sama juga. Itu tergantung misal Workudara itu juga suaranya gede antep. Neng Duryudono juga gede. Neng antep Workudara. Nah itu kan juga harus ngapalin gaya geraknya dia kan Mas. Nah itu juga pasti Durno kan masuk karakter. Gitu. Itu kan karakter. Karakternya misal kayak Durno kan guru ya. Seorang guru ya. Pendito kan. Ya seperti seorang pendeta juga. Jadi enggak terlalu ronga juga. Kalau beda kalau tokoh wayang cakil itu karakternya jenenge buta cilik pencilaan ya. Janaka karakternya gimana? Wongnya halus. Halus, meneng, anteng.
ning sekali tumandang ngedap-ngedapi. Nah. Ibaratnya piye kok ngedap-ngedapi. Musuh kalah kabeh ngono. Gitu. Wonge halus meneng klemar-klemar. Ning sekali ngantem mati. Gitu. Nah itu kan butuh setiap karakter kan pilihan katanya lain-lain Mas. Nganggo kapan kita harus menggunakan bahasa kromo halus, kapan nganggo bahasa kromo apa ngoko. Gimpi ya Mas. Ya itu apa? Ya itu ngapalin tadi, misal ya. Kok ada Udonegoro namanya. Misal kok Werkudara bicara sama Janaka. Kalau Werkudara itu kan ngoko nggak bisa bahasa kromo. Dia memang nggak bisa bahasa kromo Werkudara. Nggak bisa bahasa kromo, itu dibayangkan ada Werkudara, Antasena, Bagong, Wisanggeni itu kan ditakdirkan sama dewa itu kan nggak bisa bahasa kromo. Orang ngerti toto ganggu. Oke. Oh. Dia gitu. Bisa apa ya? Iso ngejeni tapi ora iso. Tapi kan jenis basa itu kan kalau di wong Jawa kan juga ngejeni toto kromo. Iya. Gak ngerti toto kromo ibaratnya gitu. Itulah. Memang dia nggak ngerti toto kromo. Jangkar wae gitu. Jangkar siapa di jangkar? Dewa di jangkar. Oh gitu. Gurune yo di jangkar. Oh gitu. Iya. Jadi tetap bosone boso ini ya, boso ngoko ya. Boso ngoko. Terus ada tatarannya kan misal kalau Janaka ngomong, yaitu Janaka itu tatarannya kan tadi kan kalau Werkudara kan nggak bisa boso. Iya. Lek Janaka yaitu ya sama atasannya, misal sama kakaknya sama Werkudara, Pawudadewa itu kan ya harus boso yang halus. Yeah. Itu juga harus diterapkan. Terus kalau raja dengan patih gimana bahasanya? Yeah. Kayak gitu. Bedane engko lek ketemu musuh wis ora nganggo basa kan yo. Iya, ora musuh ya. Arep gendut kok dadak nganggo basa. Monggo perang ora mungkin tuh. Tak antem mustakamu masa ya ngono. Mustaka itu kepala. Iya. Tak antem dasmu ya ngono. Iyalah. Dadi rasa karena perang sangar. Penonton kecewa. Iya. Ki piye to dalange halus men. Ya bener, lucu ini ya. Jadi selain karakter, bahasa, terus gerakan gitu ya. Terus apa Mas, dalang itu kan juga harus menguasai nek perangnya loh, apa jenengnya Mas? Salto. Ya salto ya apa Mas? Nek di dunia pedalangan sabetan. Sabetan itu. Sabetan itu jadi dalangnya iso akrobat Mas. Latihan ini ngakrobat nih wayang orang akrobat latihan piye Mas latihan itu lah di pedalang ada istilahnya atul itu mancing nyawiji. Jadi semisal kok kita sedang memainkan wayang Werkudara ya jangan seperti memainkan wayang Setyaki yang kecil yang enteng badannya. Werkudara nggak bisa lincah, badannya gede dhuwur. Kalau jalan juga harus jeleng gagah. Lek jalan cuma 2 kali langkah, lek Setyaki kan bisa 4 kali 3 kali lebih. Itu kan ya itu kayak apa tadi kan karakter kan itu. Karakter juga itu. Jadi kan misalkan digeber gitu ya. Digeber itu kan area dalangnya itu kan paling ya cuma gebernya memang gede gitu nje. Tapi area dalangnya kan paling cuma 1 meter gitu atau 2 meter gitu nje. Untuk apa ya? Jagatan ya. Jagatan kelir. Oh, jagatan kelir. Kelir itu kalau ini jagatannya dalang. Ya. Jagatannya ya cuma segini aja selebar tangan dalang aja ya. Iya. Karena begini langsung masuk ya. Ya kadang lebih, makanya dalang itu juga harus rekoso kan, jangan jadi kalau guru saya dulu bilangin kayak apa almarhum Ki Mantep itu kan juga dosen kan. Dadi dalang kudu dadi dalang sing lumuh. Gelem rekoso berarti kok jauh. Ya jauh ya harus gini ngambilnya. Enggak boleh kok dalang terus malas ya wis tak ancep ning kene wae. Itu kan itu nanti keestetikanya juga apa berkurang, itu namanya kan masuknya dengan estetika.
Iya iya. Keindahan Jagatan Kelir ya namanya. Jagatan Kelir. Jagatan itu kan ya untuk apa? Jagati wayang yang ngono ki ceritane adalah memainkan wayang di itu. Iya. Nah, terus masalah akrobat tadi Mas. Iya sih ngelanyahke main akrobat wayangnya itu pas di geber itu. Latihannya. Ya, dulu ya itu gen wayang misal wayang koprol itu buta, ya buta itu yang tak buat latihan. Terus itu ya sampai ya sampai pernah patah GPT itu memang harus pasti gitu emang biar bisa mencapai titik apa akrobat itu tadi. Nanti tangannya beset-beset ngono Mas. Iya. Oh iya. Itu jenis wayang keprok Mas. Oh iya, wayang keprok ya. Ya akrobat itu yang kayak akrobatik itu ya kayak tokoh cakil, buto babrah itu buto. Jadi wayangnya memang lebih tebal ya. Dan berat gitu ya biar bisa buat sabetan ya. Sebenarnya enggak tebal itu juga enggak ngaruhi. Oh, enggak ngaruh tuh. Karena semakin tebal kulit wayang itu semakin gak enak dimainkan. Malah makin potok padalangnya ya. Juga apa dimainkan juga enggak enak itu. Oh gitu tuh. Wayang sabet itu malah kebanyakan malah yang tipis agak tipis-tipis gitu. Malah yang enteng-enteng ya. Enteng-enteng ya. Terus harus balance sama gapite juga. Gapite lo udah gede gitu. Bawah itu harus antope harus gede agak gede gitu. Iya. Oke. Nah pas waktu apa nyekelnya itu muternya itu memang udah oke. Nah ini kita ini apa Mbak Yesa? Ini Mas apa? Dirasakan. Ini ramuan-ramuan apa? Ada ramuan-ramuannya? Kerso? Iya. Silahkan. Sehat yang ini apa namanya Mbak? Rosella. Yang ini? Ini apa? Mbak lupa. Iya. Oke Mas, monggo. Tak kirain teh, bukan teh ya ini. Ini bukan teh, ini minuman ramuan. Oh. Ini kelihatannya apa namanya? Wedang uwuh ini. Yang itu Rosella kelihatannya Mas. Ada teh Rosellanya. Teh Rosella. Monggo Mas, sembari di siap. Tuang. Jadi ini asli apa dari warung Hanuman Mas. Jadi kita di kebun Hanuman juga ada warung resto yang memang apa namanya menu-menunya menu-menu inilah menu-menu kampung lah ya. Bukan yang apa menu-menu yang banyakan dari western enggak, cuma menu-menu kampung gitu. Minumannya juga kayak gini, minuman kayak jamu minuman gitu jahe ya? Gitu-gitu ya, penghangat. Yang kini adem Mas. Nyocok nih hawanya Mas. Iya. Di Karangpandan dingin ini. Iya. Monggo Mas. Sambil diunjuk loh, boleh loh. Saya tuang ya Mas ya. Monggo. Oh, warnanya ada ungu Mas. Ungu ya? Nggih. Tak kira ini teh. Nah, ini kok enggak ada sendoknya ini. Kalau saya nggak terlalu banyak ini gulanya Mas. S2. Apa tadi? Rosella. Mayang minumnya apa Mas? Mayang 6 jam, 7 jam loh. Itu terus ada snacknya cemil-cemilan gitu. Itu pasti ada, tapi kan enggak. Ya jangan dimakan lah, masa dalang makan kriuk itu saru banget itu. Iya. Kalau dalang itu kan cuma minum Mas. Cuma minum. Minumnya apa Mas biar kuat gitu? Kuat melek gitu. Sama kuat duduk ya. Oh iya siap. Itu Mas, apa ya? Kalau kuat meleknya udah pasti karena soalnya kan dalang itu kan mikir terus ya kan fokus ya. Kalau minumnya sak-sak Mas kalau saya sendiri. Biasanya Mas Arul minum apa kalau pas mayang selama gitu? Yang penting yang enggak marah nih kencing.
maaf ya. Oh iya. Yang nggak bikin Kebelet ya. kebelet itu Iya. ya menghindari aku air putih sama teh. Air putih sama dikit mungkin. Oh, jadi minumnya apa, Mas? Ya jahe nggak apa-apa. Jahe. Atau wedang kencur itu saya suka, itu kan malah di suara malah kan kalau kencur itu. Atau kalau enggak ya kopi. Oh, kopi. Kalau teh itu kan nanti malah kebelet nanti. Kayak kencur karo teh, kencur sama kopi lah ya, kopi kental ya Mas. Kopi kental biar enggak kebelet. Nah itu kan repot no. 7 jam loh Mas, 7 jam duduk bersila lagi. Apa istilahnya apa ya? Kok silo ya? Bukan silo ya? Tumpang. Ya. Nah itu kan tumpang ya. Wis ngono jempole menggerak jejak keprak. Nah ini ono latihan fisik ya ora Mas? Ada Mas. Ada. Sebenarnya untuk dalang itu lah kemana-mana jangan pakai sendal malan. Jadi sikile ngapal gen apik. Oh, anu toh. Sikile sore ngapal iku gen ndek jejak keprak itu biar rusak. Oh gitu. Jadi itu kan jejak itu pakai jempolan ini kan, nyisir, ada sisiran ya. Nyisir itu yang cer. Ya, kan dijepit ke di antara itu toh. Jempol kan? Enggak dijepit ya? Ya. Cuma disisir, cer. Nanti kalau ada jejakan kan, cek, dar gitu. Dar itu pakai ini apa ini? Tungkak. Ya tungkak ya ini juga buat ngeprak itu. Ngeprak ya. Itu juga kan ada fungsi-fungsinya. Kalau wayang kiri ngantem mungkin pakai jempolan nggak apa-apa. Cer itu. Nanti kalau tangan pas ngantem tungkak, Werkudara ngusubuta. Iya. Tungkak. Dadi kan antep ya nan Werkudara wayang antep. Karena dadi kan mantep krasa gitu. Oh gitu. Jadi ora tau nganggo sandal. Lah saya kan nganggo sandal ngendi-ngendi ora ket Mas, malah di arep sapa ning gone mertamu ya donane dibatin lah. Jadi apa namanya? Latihannya di apa? Di atas paku terus makan. Itu malah melonyo gak sido PY Mas. Oh iya benar. Jadi neng apa setiap hari kalau pagi gitu ya. Jalan tanah gitu ya. Kalau apa ya ada ritualnya kayak sebelum naik panggung itu kayak stretching dulu itu nggak apa-apa itu biar nggak kram. Oh gitu. Stretching kecil. Biar nggak kram, ada stretching dulu. Pemanasan. Digerak-gerakin dulu itu. Terus apa Mas, push up gitu? Oh enggak kalau itu terlalu ekstrim itu. Ekstrim ya. Push upnya sebelum wayangan aja. Sebelum wayangan. Kemarin aja. Oh gitu. Pas olahraga. Olahraga ya. Terus olahraga apa nih Mas? Ya. Lari. Ya. Oh kalau saya sendiri cuma jogging. Jogging ya. Jogging, lari, push up, jogging gitu. Tapi itu olahraga. Tapi untuk mau ketika mau pentas ya itu tadi pemanasan sedikit itu biar kram. Gue kan lungus sewengi ya Mas yo. Wih, ngempet yo. Lho ya. Mangan. Lah piye kuwi Mas? Nah, itu kan apa meneh? Mangguk bajunya kan ini ya. Apakah ada penyangganya gitu Mas? Ada penyangganya kan? Itu gen sisat wetenge. Gen duduk juga gini ya. Terus enggak terlalu capek ya. Ya. Ini sisat Mas, sabuan ini juga harus sisat makanya itu. Ono bantalannya tapi Mas. Kalau duduk di depan dalam biasanya itu ada bantal kecil. Ya, bantal kecil ya. Tapi kadang juga dalang itu juga sak-sak. Maksudnya tergantung piye karakter dalang penake piye gitu lah. Yeah. Kadang juga enggak bantalan, tapi kalau kelirnya tinggi kan kita juga harus bantalan. Oh iya ya. Ada juga yang set panggungnya misal panggungnya misal kalau punya sendiri kan udah hafal ya toh. Iki aku rasa bantalannya wis penak teko. Tapi kadang kalau pakai kelire orang lain kan ya kadang dicepaki juga itu. Bantal itu supaya nyampe. Ya. Nah terus Mas, apa namanya
apa mood ya. Nek piye ya? Mood ramut kan kudu dalang nek misalkan udah ada pesanan apa tanggapan gitu terus piye Mas membangkitkan mood gitu. Penganggo olahraga apa nyawang sindene sik. Lah sindene tuwek ya padha ae Mas. Ning desa kan ya. Ning desa ibu-ibu tuwek-tuwek aja. Lemes. Ngrungokne orang nggo sawang-sawang girungonan suarane ning suarane penak-penak. Oh iya. Ya lek membangkit mood itu kadang itu wong orang kita sakit aja denger dalang itu ya kadang sakit aja ditanggap itu sembuh malan. Oh ngono. Iya, semangat malan. Oh gitu ya. Heeh. Untuk duit masalah. Iya. Semangat ya. Loro ya. Semangat. Jadi kondisi apapun ya harus profesional juga. Tapi kadang yo pas mungkin kayak sakit tuh apa ya? Kayak masuk angin gitu. Pokoknya kayak batuk atau kayak anu kan yang susah itu kan pas lagi batuk itu ya. Iya. Piye caranya itu ngempet itu. Ya dengan kondisi apapun harus siap. Jadi dalang itu. Kan juga seperti penyanyi harus menjaga suara. Betul. Ya. Menjaga fisik gitu. Jaga fisik juga. Terus setiap hari juga latihannya nembang juga gitu Mas. Latihan nembang segala macam. Oh kalau dalang itu sebenarnya kan nggak nembang. Oh gitu. Sulukan. Ya latihan tapi ya kalau dulu ya waktu anu ya setiap hari tapi kalau sekarang ya cuma dengar kadang kan dalang itu kan seneng uro-uro Mas. Ning dalang ngepit sulo, ning dalang ngepit janturan. Oh ngono Mas. Ning dalan ning karo adus ning jeding jagongan dhewe itu playlist inimu kelihatannya ini ya Mas jagongan apa gitu ya. Itu latihannya dulu gitu. Kayak wong gendeng. Coba Mas suluk Mas. Ayo kita dengerin ini Bolo Hanoman, kita denger Mas Arul suluk. Suluk ya, suluk apa ini? Suluk jejer pertama kali ya. Oh ya. Nah, tak cari laras itu dong. Oh nggih. Suluk ya Mas. Nggih. Enggak usah utuh ya Mas ya. Ya, boleh. Enggak usah utuh, ora utuh tekan sesuk-esuk. Mangkyo tiara jating projo kawuryan usunya ruri ya kayak kurang lebih kayak gitu. Nanti gue jadi so nembang loh berarti nih Mas kan dalang tetap juga harus nembang harus jadi nembang juga ya. harus bisa ya apa ya sebenarnya dalang juga harus multi talent iso nembang nari juga akrobat betul Mas akrobat terus nah yang terakhir ya iso ndagel piye Mas sing angel iki ya dagelan iki makane dalang dulu kan harus menguasai semuanya Mas ya. Ada gendeng ya. Gandem gendung terus apa ya itu kayak semisal ya harus ngelucu harus serius sedih seneng harus
Terus Iya. ya apa ya kayak mood Iya benar. harus apa ya. Jadi untuk apa tadi? Apa namanya? Eh, Dagel gitu. Iya. Dagel ya. Dalang dulu harus menguasai, makanya ya lucu-lucu, tapi kalau sekarang berhubung ada dagelan jadi ya dalangnya malas ngelucu. Udah aja pelawak. Tapi kalau Nah ini Mas, karakter tadi kan ono karakternya juga ya pas adegan sedih, senang gitu ya. Terus dagelan kan paling seneng ya aku nek nonton wayang is teko pas dagelan wae gitu. apa ya? Fresh, relax gitu ya. Gak sepanang terus. Iya, jadi sampean jajane iso jadi stand up komedi no Mas. Angel ya. Harus perlu latihan khusus dulu gitu. Gitu ya. Bahannya kan juga cari bahan itu. Harus ada banyak bahan. Misalnya roasting sinden misalnya gitu. Apa roasting biogone gitu kan. Biasanya itu di panggung di panggung biasanya ngerosting itu cuma gen lek karo kancane dhewe pomone ya. Misal sindene ada sing apa cedakan atau demenan karo yagane terus disepil-sepil sithik dimasukkan ke dalam dibingkai dalam apa cerita, misal kok Bagong terus bilang gitu sama apa Petro gitu guyonan iya. Iya. Nah, Petro wingi bar nyenengi sindane sing kidul dhewe ya ngomong disindir-sindir gitu ya. Sindir-sindir gitu ya. Iya. Saya ngerti ya mung yagane harus sindene. Iya, intern ya. Kalau orang lain kalau di luar kalau ya itu kan guyonan intern ya apa sing diomongane kan. Iya. Itu apalagi kalau misalnya gitu kan juga kudu iso ngerayu toh Mas. Itu kan susah ya. Ada bahasa rayuan itu kan rada susah nek wong ora tau iso ngerayu gitu, terus piye Mas? Sinaune piye itu? Sinaune kudu pacaran sih. Oh iya. Jadi ngerayunya ketika aku terus dicuekin sama pacare kok dimutungi ora peka terus sampean iki ngopo to Dik? Nganggo basa wayang ya. Sampean iki ngopo to Dik? Oh iya bener. Luputi Kang Mas opo to Yayi? Bener kayak gitu ya. Pacarmu langsung gledak-gledak ngono Mas. Moro nyedak oke ini tak gendong mancing jroning tilam rum. Ibaratnya gitu. Iya. Tapi itu harus apa ya, penjiwaan. Kalau romantisme ya harus membayangkan kalau sebenarnya dibayang itu kan main bayangan Mas. Misal biar mencapai suatu titik klimaks apa ya perfect itu kan misal kita bayangin kalau lagi romantis kalau sama istrinya gimana ya kan, sama pasangan kita gimana, kalau pas sedang merayu atau apa ya kita merayu apa enggak sedang ya merayu dengan apa kata-kata manis gitu ya. Ben gelem. Ben gelem dijak dolan ben diapurani ya apa piye. Terus ada juga kalau pas di waktu apa sedih-sedih adegan sedih itu kan misal kok kepaten anaknya mati atau mati anaknya, berarti kayak siapa Sumbadra ditinggal Abimanyu itu kan terus jarene lek dalang iki apa sing apik ya kudu nglakoni sik. Nek terus pas lakon paten-paten apa yo awake dhewe kudu mateni anake dhisik lagi terus awake iso ngrasakne nyesek. Kalau kan ya apa kita kan yang bayangin sendiri misal perenungan kontemplasi dulu gimana ya Kak diadakan ini biar mencapai apa dramanya itu sebenarnya itu. Nah Mas
Nek dalang itu pernah terinspirasi satu tokoh ra sih Mas di dalam wayang? Ya pasti. Pasti ya. Misal tau apa kayak tokoh idola atau ya inspirasi sama tokoh. Iya. Tokoh idola. Iya itu ya pasti ada tuh. Ada ya. Pastinya. Nek Mas Sarul sapa? Lah saya terinspirasi sama tokoh tokoh di wayang. Ya, di wayang sebenarnya semua itu juga karena semuanya juga harus suka ya. Harus suka ya. Aku Bagong itu kayak Bagong itu meskipun wong cilik lugu rasa basa opanane ning atine iki kanggo tenanan, kanggo jujur gitu. Jadi ini misal ada kebohongan atau apa enggak imbang terus apa misal itu kan sebagai penggambaran tokoh rakyat kecil kan ya. Iya. Yang terus disebalakne karo ditindas pemerintah gitu yang harus kita harus lawan ya kayak tokoh itu ya itu juga termasuk tokoh inspirasi juga. Jadi ojo wedi lek awake dhewe iki pokoke bener. Penting jujur. Ya. Kadang ya keladuk ya sing penting jujur sing nganggo tata krama. Nah, Mas, kan dalam satu pertunjukan wayang itu kan pasti maaf. Ya pertunjukan wayang itu kan lama ya. Biasanya bicara nih dalang itu biar menahan penontonnya. Biar enggak pergi karena kan kadang penonton itu ya lagi jejeran kowe aku teko pas limbuan wae gitu ya. Ya itu dalang harus bikin cerita yang menarik juga. Terus selain itu mungkin dari segi penggarapan. Ya. Kalau ada istilahnya wayang padat itu kan kalau itu dari isi Surakarta itu. Ya. Wayang padat itu wayang garap pakliran. Jadi misal kamu penonton terbiasa nonton konvensional. Iya kan, pakem. Iki ku paling jejer kanggo terus limbuan. Limbuan kanggo terus paling budalan. Iya. Tapi perang gagal kena ditebak alur. Iya. Ya itu tadi wayang padat itu sebenarnya garap pakliran itu menjawab untuk itu. Tapi kan soalnya di garap pakliran itu misal jejer padat 6 awalan itu kadang nggak ada jejer. Oh gitu. Langsung adegan inti yang menuju pada ceritanya itu misal ya apa ya lakone ya Sando misal terus ya Puntadewa rembukan sama Pandawa sama Kresna sama Baladewa terus ada kedatangan tamu habis itu ya terus ada terjadi benturan perang lah itu kan jejernya kan kadang jejer itu konvensional kan lama gitu ada suluk-suluknya konvensional tapi kalau garap pakliran enggak suluknya ya sedikit terus rembuke pembicaraan itu tadi yang inti saja terus gitu sedikit, terus langsung nanti ada adegan perangnya juga jadi ya fleksibel juga itu dibuat alurnya naik turun jadi sulit untuk ditebak penonton kan jadi penasaran iya tapi pasti sampai selesai itu happy ending apa bikin sad ending nek wong seneng ya Mas. Wah ya pastinya harusnya happy ending tapi happy juga ending, kadang ada yang gantung juga. Oh gitu. Dibuat gitu emang ya ada. Biar penasaran lagi. Biar penasaran kan nangkap meneh. Bener ya. Biar penasaran marketing. Bener gue ya Mas. Ya. Tapi kayak gitu juga sih mah belum tentu bisa diaplikasikan ke masyarakat umum luas sih. Hanya penonton tertentu kalau kayak gitu. Yang beneran suka wayang untuk. Terus
apa namanya cerita itu kan inovasi dalang ya. Iya. Inovasi dalangnya yang penting udah ada pakemnya gitu. Tapi kalau misalkan audiensnya anak-anak gitu terus gimana Mas? Cerita-ceritanya ngambilnya apa? Cerita-cerita apa Mas? Oh ya, cerita itu kayak wayang kancil juga ada. Oh wayang kancil ya. Oh iya. Terus kalau wayang-wayang Purwo ya kayak Pandowo, Kurawa itu ya yang pas bener ya wayang kancil tadi. Wayang kancil ya. Dulu waktu latihan waktu kecil juga wayang kancil Mas? Dulu enggak. Oh enggak? Enggak melajarin cerita wayang kancil. Jadi langsung Purwo? Iya langsung Purwo. Langsung Purwo. Purwo itu kan ceritanya ya kompleks juga. Tapi kalau tentang cerita cinta doang itu ada, itu kayak wayang Panji itu ada khusus itu wayang gedong. Ya itu kalau nggak salah ya itu. Nah ini terakhir nih Mas, ya kan Mas Arul kan perjalanan masih panjang ya. Betul. Dan apa namanya cita-citanya kan ya juga mungkin bisa setenar seperti Gianom Suroto ya, Ki Purbo Asmoro, Ki Mantep Sudarsono almarhum gitu ya. Nah itu kira-kira apa yang direncanakan Mas untuk karirnya gitu kedepannya sebagai dalang muda gitu? Sebagai dalang muda ya melestarikan tadi udah pasti ya, tapi untuk direncanakan ya apakah ada inovasi gitu kan ya, karena kan juga banyak dalam bermunculan dalang-dalang yang muda-muda juga sekarang gitu ya, mungkin ada, apakah ada inovasi cerita atau gitu ya untuk kedepannya ya. Nah wayang itu kan pasti dulu pakemnya wong biyen itu karo pakemnya wong saiki gen carane menarik penontonan barang itu juga memikirkan itu. Kalau saya ya lek sik dalang enom yo aja terlalu kaku-kaku banget dadi gen maksudnya kaku-kaku dalam pakelirannya yo aja tuwek-tuwek banget yo ada hiburane gitu. Terus yang penting nggak meninggalkan konteks lakonnya itu. Yang terpenting itu kan sebenarnya kan ya tetap lakonnya itu kan bumbunya kayak ada dagelan-dagelannya itu. Nah nanti apakah ada rencana-rencana apa Mas gitu untuk pengembangan karir pedalangannya gitu, ataukah wah Mas aku pengennya tak sekolah meneh apa-apa gitu ya? Ya kalau kerencana sih kepengennya ya nanti pengembangan karir ya kalau bisa lanjut S2 menarik ya. Terus ya kalau bisa ya kalau rezeki ya dosen gitu. Kan dosen tapi dalang gitu. Iya, dosen tapi dalang ya. Kalau bisa, kalau ya manut rezeki nih ya. Kembali lagi ngembangin kreativitas, nggak harus di dalam di luar juga bisa kreativitas eksternal. Tapi selama ini juga membuat, kalau pas mayang juga membuat itu Mas, rekaman-rekaman gitu. Untuk di-upload di mana media sosial gitu atau di YouTube gitu. Iya, membuat sendiri, tapi itu belum Mas. Alat-alatnya juga belum komplit saya. Iya. Cuma ya setiap pertunjukan kadang kalau pentas saya tak rekam di dokumentasi sendiri. Iya. Tuhan bisa jadi promosi ya. Iya. Menarik sih. Oke. Mungkin sudah cukup gitu ya. Kami senang banget Mas. Ternyata dunia dalang ya ono
susah, ono senengi, ada lucunya juga ya. Ternyata kompleks ya, dalang muda dengan menjaga kepakeman budaya, menjaga kepakeman cara penyampaian gaya dalang ya, sehingga warisan yang sudah diturunkan sebagai dari leluhur itu tetap juga Mas Arul lestarikan, itu yang paling menarik ya di sini. Ya, harus dijaga itu. Ya dijaga ya. Baik, terima kasih Bolo Hanuman. Demikian podcast kita sama Mas Arul, dalang muda. Nanti kawan-kawan kita bisa liputan pas Mas Arul lagi main gitu ya, pas lagi main dalang nanti ya, itu saya juga pengen lihat. Jadi nanti saksikan di podcast kami dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun Mas. Matur sembah nuwun. Wah, saya seneng banget ini